Kalau Seperti tadi itu. kita lihat angka-angkanya berapa triliun per hari, kenaikan berapa, ini kan menarik sekali potensi Yes, dari pasar betul banget. saham ini. Lalu bagaimana? Misalnya saya adalah orang awam gitu ya, yang ingin sekali terjun ke pasar modal atau Ya. pasar saham. Apa yang harus diperhatikan? Oke, setidaknya ada 5 hal nih yang harus diperhatikan ketika Anda masih nol, masih awam gitu ya, terus kemudian Anda ingin masuk ke dalam pasar saham di Indonesia. Ya. Perhatikan plasma screen berikut ini ya, saya akan jelaskan. Oke, 5 hal itu apa saja? Yang pertama, Anda harus bisa memastikan bahwa diri Anda memiliki yang namanya RDN, rekening dana nasabah, yang gitu ya, yang dipantau langsung gitu ya oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, yakni Anda harus bisa mengenali profil resiko Anda terlebih dahulu. Kalau Anda tipenya konservatif, ya Anda bisa mulailah dengan nabung saham terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau Anda tipenya adalah moderat gitu ya, Anda bisa one day trade gitu ya, atau swing trade gitu ya. Kalau Anda tipenya agresif, Anda bisa main scalping atau fast trade gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, lakukan money management dengan baik. Jangan terus kemudian Anda taruh semua uang yang Anda punya di pasar saham. No. Gitu ya. Anda harus lakukan money management dengan baik. Dan pastikan gunakan uang dingin, jangan gunakan uang panas ketika Anda mau masuk di dalam pasar saham di Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, kuasai fundamental analysis untuk bisa men-screening saham-saham mana yang layak untuk Anda invest atau nabung saham di sana. Kuasai yang namanya technical analysis untuk bisa men-screening saham-saham mana yang layak untuk Anda tradingkan. Dan juga penting juga di sini adalah agar Anda juga sering update news atau berita-berita yang beredar gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja Anda juga harus menguasai emosi Anda. Anda yang menguasai emosi, bukan emosi yang menguasai Anda. Kenapa? Karena ketika masuk di dalam pasar saham, biasanya fear atau greedy, rasa takut yang berlebihan ataupun rasa serakah yang berlebihan cenderung menguasai kita sehingga kita abai terhadap yang namanya technical analysis ataupun fundamental analysis. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi rumit ya, saya sebagai orang awam kalau melihat hal-hal yang harus diperhatikan seperti harus ada RDN, rekening dana nasabah, profil risiko, money management, fundamental analysis, technical analysis, kuasai emosi. Ini kan saya pasti nggak bisa gitu, rumit sekali. Pak Holi, ada nggak sesuatu yang membuat kita tidak rumit di sini? Sebenarnya ini tergantung dari sudut pandang ya. Ini bisa susah, bisa mudah, dan bisa mudah banget.